Eh, Malam pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang penebusan dosa. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Jeremy. Saya Vandra dan Ezra. Eh, Penebusan dosa itu adalah kejadian di mana Yesus Kristus yang tidak bersalah disalibkan atas dosa manusia supaya kita manusia bisa terselamatkan. Kenapa penebusan dosa itu dibutuhkan? Karena manusia kita telah berdosa saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saat memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dari situ kita berdosa sampai Yesus datang. Jadi maksudnya Yesus menebus dosa itu sebagai pengganti dari kita manusia. Yesus menjadi pengganti dan menjadi pengganti buat kita sebagai yang dikorbankan atas dosa kita, supaya kita juga bisa diselamatkan. Yesus menjadi pengganti yang pantas buat kita manusia seluruhnya. Nah, yang berikutnya itu the necessity of the atonement, atau apa sih yang penting, maksudnya kenapa sih yang penting dari penebusan dosa ini. Jadi sebenarnya nih untuk penebusan dosa yang dilakukan ini sebenarnya ini kayak bukan sesuatu yang penting, tapi karena Yesus dia menunjukkan kayak kasih Allah kayak secara langsung yang dia tunjukkan di bumi, yang apa sih sebenarnya kayak seperti apa kasih Allah itu. Jadi dia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk disalibkan dan menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi itu jadi pada awalnya tuh Yesus sudah tahu bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan semua dosa kita manusia selain mengorbankan dirinya sendiri. Nah, itu juga itu berhubungan dengan perjanjian lama, di mana kita manusia pada awalnya tuh untuk mengampuni dosa mereka memerlukan hewan sebagai kurban untuk untuk menebuskan kesalahan dosa-dosa mereka. Tapi karena sifat hewan kurban ini itu hanya sementara. Jadi kayak misalnya kayak satu minggu ini kita buat ini yang salah, jadi kalau setelah penebusan, kalau minggu berikutnya lagi kita buat sesuatu, berarti kita harus kurban lagi. Nah, bedanya sama Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Jadi dia memberikan dampak langsung kekal kepada manusia bahkan sampai sekarang. Dan juga itu mengganti kita agar kayak kita manusia tidak harus membayar, kita punya utang dosa kita sendiri, kayak tidak harus mati, melainkan kita diselamatkan langsung oleh Yesus. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau tentang bagaimana sifat penebusan dosa itu sendiri, seperti Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus itu sangat mulia, tapi Yesus dia istilahnya menyerahkan dia punya diri untuk menyelamatkan manusia yang dosa. Dia adalah menerima semua dosa-dosa manusia itu atas dia punya diri sendiri untuk menyelamatkan manusia yang lain, supaya manusia itu bisa murnikan dari dosa begitu, menjadi kembali kepada sifat awal manusia seperti Adam dan Hawa, yaitu pada saat penciptaan mereka belum berdosa begitu. Tapi Yesus juga tahu bahwa manusia itu manusia itu sama juga seperti Adam dan Hawa, mereka punya pilihan dan pasti mereka akan berbuat dosa lagi di depannya. Makanya seperti yang tadi saya jelaskan mengenai kurban kayak kurban bakaran, itu tuh tidak cukup menyelamatkan untuk kekal gitu. Itu hanya satu kali, setelah itu kalau berbuat lagi harus korbankan lagi begitu. Makanya Yesus dia sebagai korban bakaran yang kekal, dia sekali mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia selama-lamanya.
mau dosa yang di masa lalu, dosa sekarang atau dosa di masa depan. Itu melalui kematian Yesus itu sudah dibayar lunas semuanya. Begitu. Terus Yesus selama hidup di dunia ini dia tidak pernah berbuat dosa, dia sangat istilahnya patuh kepada Tuhan. Maka dari itu tuh pada saat kematiannya dosa kita lagi ikut terhapus, karena seperti yang Paulus katakan, melalui ketaatannya satu orang maka semua manusia dibenarkan. Itu melalui ketaatannya Yesus itu, maka manusia yang lain juga diselamatkan begitu. Ya, terus Yesus tidak hanya menderita secara fisik. Yesus tidak menderita secara fisik, tapi secara spiritual juga Yesus menderita. Seperti Yesus istilahnya ditelantarkan oleh Allah begitu. Pada saat Yesus mati di kayu salib, Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus menderita itu tidak hanya melalui penderitaan fisik yang tidak pernah dirasakan oleh manusia, hanya dirasakan penderitaan yang paling parah itu hanya oleh Yesus itu, tetapi Yesus juga menderita secara spiritual. Maka dari itu penebusan Yesus itu tuh untuk kita itu sangat luar biasa dan sifatnya itu kekal untuk kita, dan ya gitu. Oke. Sekian dari penjelasan kami dan semoga membantu. Terima kasih sudah menonton.